Hai Besti, apa kabar? Gimana? Sendi-sendi sudah mulai apa namanya? Cenut kebanyakan makan mbek. Oh iya benar. Habis Iya. Idul Adha ya kemarin ya. Iya, jadi mumpung energinya lagi banyak sekarang, selamat datang. Kita bisa menjerit bareng. Dan sebelumnya untuk yang udah nonton, thank you. Tapi please banget share. Yang udah subscribe thank you, yang belum subscribe tolong dibantu subscribe. Karena kita bakalan banyak banget ngomongin soal konspirasi, soal Iya. sejarah, pokoknya yang seru-seru criminal Fakta-fakta, case, skandal jepit. skandal jepit boleh. Pokoknya yang bikin kita semuanya bisa menjerit. Yes, menjerit bareng ya. Dan Hari ini, episode hari ini kita Episode mau hari ngomongin apa sih? Jadi kita mau ngomongin kemarin itu sempat heboh. Terus kita disuruh jadi tikus percobaan. Tapi akhirnya tertutup, tenggelam. Seperti biasa kan, seperti chat. Kamu suka pakai alasan kan? Sorry, chatnya tenggelam. Nah, ini Iya lagi. pret. Iya lagi. Ini enggak, ini tenggelam oleh isu lain. Hmm. Isu barunya nantilah kita kalau ada kesempatan kita bahas ya. Nah, komen aja deh boleh kalau misalkan mau dibahas Iya. isu apa. Isunya Ya itulah. ya itu. Sekarang ada di mana-mana lah pokoknya semua orang ya. Oke, sekarang kita bahas soal William Henry Gates. William Henry Gates itu kan pasti banyak banget lah ya konspirasinya. Orang itu awalnya tuh tahu dia di Microsoft, ya kan. Terus dia filantropi. Jadi sebenarnya kita balik lagi ke belakang. Jadi sebenarnya dia adalah pionir di bidang teknologi yang bertransformasi menjadi seorang filantropis skala internasional. Bahkan kemarin dia datang dalam rangka program MBG. Datang MBG, lalu MBG ternyata Jadi kelinci. jadi kelinci, jadi tikus. Nah, William Henry Gates sendiri, kita ceritain soal backgroundnya dulu ya guys ya. Mungkin belum ada yang tahu gitu kan. Ada Mungkin yang belum tahu. emang ngomong apa? Kebalik Bo tadi. Oh iya, mungkin ada yang belum tahu. Dia lahir di Seattle tanggal 28 Oktober 1955. Seumur bapak-bapak kita lah. Jadi dia adalah anak tengah dari 3 bersaudara, kakak dan adiknya perempuan. Orang tuanya itu pengacara, bapaknya itu Bill Gates Senior. Kan William Henry Gates tuh kita kenal juga sebagai Bill Gates kan. Ini Kayaknya enakan abis ini kita panggilnya Bill Gates aja oh kali ya, ya, biar gak panjang. Om Bill ya. Om Bill. Jadi dia itu bapaknya Bill Gates Senior, seorang pengacara terkenal. Lalu dia juga filantropis juga bapaknya. Dan ibunya sendiri adalah Mary Maxwell, presiden pertama dari sebuah lembaga non-profit. Jadi sebenarnya emang cikal bakal seorang filantropis ya udah Dari ada keluarga. di gen dari keluarganya ya. Dari kecil tuh sebenarnya Bill tuh anak yang kompetitif. Terus dia rasa penasarannya tinggi, kritis. Nah, jadi berawal ketika kan kita semua tahu lah dia itu sempat berkuliah di Harvard University. Tapi gak lulus ya. Tapi nggak lulus. Nah, nggak lulus aja bisa wow itu, ya kan? Setelah dia keluar, dia bikin perusahaan. Nah, setelah perusahaannya itu berdiri selama 1 dekade, mulai deh chapter dirinya sebagai filantropis. Tapi kan ini ya, selain itu kan dia filantropis tuh yang terkenal banget tuh William Henry Gates Foundation tahun 1994 yang didirikan bersama istrinya, kemudian berganti nama menjadi Bill and Melinda Gates Foundation tahun 2000. Lalu kemarin mereka cermai tahun 2021 ganti nama lagi. Sesuai dengan status pernikahan Iya. namanya yayasannya ya. Betul. Jadi dia menjadi filantropis tuh misinya mengentaskan kemiskinan, memajukan pendidikan, dan yang paling utamanya adalah kesehatan. Kenapa gitu? Lucu ya dia kalau gitu, gemes. Sorry ya, aku agak batuk. Oke. Dalam bidang kesehatan ini fokusnya tuh lebih ke vaksin. Jadi dalam riset dan distribusi vaksin sesuai dengan visi yayasannya adalah manusia yang sehat dan produktif. Sebagai bukti keseriusannya, tahun 2024 kemarin dia nyumbangin 140 triliun rupiah untuk penelitian dan pemberantasan penyakit menular. Sebanyak apa itu ya?
tahu, makanya pas research aja gue bingung kan ya, keluar angka-angka. Akhirnya gue tulis 140 triliun bla 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 bla. Saking gue nggak kebayang kebanyakan titik sama angka-angkanya ya sama kan. nolnya. Dari pioneer tech kemudian menjadi filantropis, dari kapitalis menjadi dermawan. Sebuah profile yang tepat sebenarnya untuk kambing hitam konspirasi. Milaiki konspirasi. Terus, apakah dia kambing hitam atau kambing putih? Coba share coba komennya. Pendapat kalian tuh gimana sih sebenarnya? Ya, pokoknya jangan lupa ya, disclaimer di sini kita bukan menggurui. Yes. Kita semua bahan yang kita dapat juga beredar di apa namanya, di bukan sosial media juga ada. Di mana lah, di internet ya, lo all over the internet lah. Sebenarnya gini, kita merangkum buat para ibu-ibu seperti kita yang kayak nongkrong nih, terus lo tau gak sih Bill Gates, terus kayak ngangong gitu. Nah kita rangkumin nih, kita ceritain. Soalnya kadang-kadang juga literasinya kan juga panjang-panjang. Mungkin kita kayak ngambil pointer-pointernya aja. Jadi kita cuplik-cuplik sedikit-sedikit. Next. Oke, konspirasinya tuh banyak banget. Ini gue spill yang pertama dulu ya. Nanti selanjutnya kita kamu ya. Boleh, aman aja. Aman ya. Jadi pertama adalah konspirasi microchip dalam vaksin. Saking mikronya ya bisa dimasukin ke vaksin ya. Yes. Sebenarnya ya nggak tahu ya. Balik ke masing-masing ya. Nanti kalian setuju atau enggak. Tapi gue muntahin dulu nih ya semua. Jadi salah satu teori konspirasi yang paling persisten dan menyebar luas adalah Bill Gates bertujuan untuk menanamkan microchip dari vaksin-vaksin. Khususnya kemarin tuh COVID. Karena tujuannya tuh bervariasi. Mulai dari pelacakan sampai pengawasan massal, dan yang terakhir adalah kontrol populasi. Nah ini kontrol populasi juga sebuah isu yang sangat erat hubungannya dengan si Mas Bill, Om Bill. Si Om Bill. Jadi narasi ini seringkali memanfaatkan potongan informasi nyata yang dipelintir untuk membangun cerita yang menyesatkan. Jadi Bill itu dia bilang, kita semua perlu nih sertifikasi digital untuk menunjukkan seseorang udah vaksin atau belum. Peduli lindungi. Yes. Yang ternyata. Iya. Begitulah. Itu another thing ya. Oke, kita gantung-gantung aja ya, kita bikin kentang-kentang ya. Iya. Para penganut konspirasi itu akhirnya langsung tuh, sertifikasi digital, implan microchip, yang gitu-gitu langsung liar. Ya. Tapi akhirnya si Bill and Melinda Gates, saat itu masih Bill and Melinda Gates Foundation, masih mengklarifikasi bahwa referensi itu sebenarnya untuk menciptakan platform digital open source. Jadi bukan microchip, salah. Jadi ya kayak bikin misalnya kayak Peduli Lindungi gitu kan. Terus bukti lain yang suka ada disalahgunakan adalah penelitian yang didanai oleh mereka dan dilakukan oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Penelitian ini mengeksplorasi teknologi yang disebut quantum dot dye, sebuah pola pewarna yang tidak kasat mata yang dapat disuntikkan. Jadi kalau misalnya lo udah divaksin, misalnya warnanya ternyata dengan alat tertentu, totol atau apa gitu, mungkin glowing atau neon apa gitu, dark kan. Gitu kali. Ya, jadi lebih mirip teknologi kayak tato tidak kasat mata. Dibantu untuk mencatatkan vaksinasi di negara-negara yang masih belum berkembang. Jadi ya sebenarnya sih di satu sisi vaksinasi ya penting ya kalau menurut gue ya, karena ya mencegah penyakit-penyakit. Terus tapi ya begitulah kan, selalu ada dua sisi ya. Selalu ada dua point of view ya. Ya banyak malah sebenarnya ya. Nah penting untuk dicatat bahwa teknologi itu tidak dapat dilacak. Jadi ya udah pada saat dan tidak mengumpulkan, kan mereka pasti nelarai kemana-mana. Oh jadi ini keciri nih orang yang udah vaksin COVID. Oh vaksin COVID, nanti data-data lo bisa dibuka semuanya, bisa disinkronize. Tapi kan nggak semua negara punya sebegitu teknologinya. Hebat ya kan. Dan itu juga belum dilancarkan. Jadi akhirnya ya seperti biasa ya, selalu ada pihak-pihak yang mungkin melintir, dipelintir-pelintir. Ya kan biar seru kan, life is never flat. Benar. Ya. Lanjut. Oke, jadi ini ada juga nih namanya
konspirasinya itu adalah konspirasi arsitek COVID-19. Ya. Apa itu arsitek COVID-19? Jadi teori konspirasi populer ini tuh menuduh Bill Gates bahwa dia itu adalah dalang dibalik pandemi COVID-19. Nah, klaimnya tuh bervariasi. Mulai dari tuduhan bahwa dia menciptakan atau mendanai pengembangan virus SARS-CoV-2 itu, hingga sengaja menyebarkannya untuk tujuan tertentu, seperti mengurangi populasi dunia yang tadi kan. Terus udah gitu dia meraup keuntungan dari penjualan vaksin dan memperkuat kontrol global. Nah, sebenarnya ada salah satu bukti utama yang sering diajukan untuk mendukung teori ini tuh adalah pidatonya si Bill Gates dalam acara TED Talks tahun 2015. Nah, dalam pidato tersebut Gates memperingatkan dunia, ini 2015 ya. Si Gates tuh udah memperingatkan dunia tentang resiko terjadinya pandemi akibat virus yang sangat menular dan menyerukan peningkatan kesiapsiagaan global. Itu jauh banget loh dari 2015 ke COVID 2020, 5 Makanya tahun. dia dibilang arsitek karena dari tentang waktu itu dia udah bisa bikin nih. Bagi para penganut teori konspirasi, pidato ini tuh bukan sebagai sebuah peringatan berbasis analisis resiko, namun sebuah pengakuan terselubung bahwa ia mengetahui atau bahkan merencanakan pandemi yang kemudian terjadi. Nah, menurut kalian gimana guys? Coba pendapat kalian tuh gimana? Nah, karena kalau emang udah direncanain, berarti dari beberapa waktu sebelum Contagion muncul di 2011, bisa jadi udah ada desainer untuk pandemi global. Betul, gue setuju. Soalnya dia juga di narasinya di TED Talk, dia juga ngomong kan, Contagion tuh udah dijadiin salah satu contoh gitu. Ya lo harus hati-hati deh, nggak bakalan ada nanti kayak pemain film Hollywood yang ganteng-ganteng nolongin pada saat ini semuanya udah hancur lebur berantakan gitu. Nah gue yakin ya sebenarnya ya benar, balik lagi mungkin ya, nggak tahu ya kalau gue dari pas setelah riset ini ya, itu mungkin dia bisa juga dia jadi kambing hitam, tapi akhirnya ya udah deh sekalian daripada gue kambing hitam doang gitu. Karena ya Contagion udah muncul 2011, Bo. Itu kan COVID sebenarnya kan kalau lo nonton itu kan kalau di iniin ya di apa namanya di Annabelle-nya ya, ditarik-tarik, di iniin benang merahnya. Oke. Sekarang konspirasi berikutnya adalah konspirasi depopulasi dunia. Jadi Bill Gates itu punya agenda tersembunyi. Jadi dia sering banget tuh ngomong-ngomong soal mengurangi populasi. Jadi sering banget dia bilang udah kebanyakan. Nah itulah yang paling meresahkan dan sering dia ulang-ulang. Nah klaim ini menuduh Gates untuk menggunakan vaksin, program berencana dan inisiatif kesehatan lainnya sebagai alat untuk mengurangi populasi sedunia secara paksa, tapi terselubung lah. Dengan cara-cara yang berbahaya yang menyebabkan sterilisasi atau kematian bahkan. Bukti sentral yang sering disalahgunakan untuk mendukung teori ini adalah kutipan lagi dari TED Talk. Tapi ini tuh udah lebih awal 2010, Innovating to Zero. Jadi sebelum dia ngomongin soal COVID, itu 2010 dia udah ngomongin soal depopulasi ini ya. Jadi kayak bener-bener apa aja yang dia omongin di TED Talks tuh digali lagi terus disambung-sambungin ya. Dan pas banget lagi kan. Jadi dalam pidato tersebut Gates mengatakan, pertama, kita punya populasi dunia saat ini adalah 6,8 miliar. Which is orang. tahun 2010 ya. Ya, merujuk tahun 2010 ya. Jadi itu menuju 9 miliar. Sekarang jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik pada vaksin baru dan layanan kesehatan reproduksi juga, kita bisa menurunkan sekitar 10-15%. Gitu. Faktanya Bill Gates tidak berbicara untuk mengurangi populasi dunia yang ada saat ini atau membunuh orang. Tapi konteks pidatonya secara keseluruhan adalah soal emisi karbon global hingga 0. Salah satu variabel dalam persamaan emisi yang ia presentasikan dalam jumlah populasi sebenarnya.
Tapi lagi-lagi kan, jadi penurunan 10 dan 15% itu merujuk pada pengurangan laju pertumbuhan populasi di masa depan, bukan pengurangan jumlah populasi absolut yang ada. Lagi-lagi orang yang salah di tempat yang salah, pas banget aja mungkin ya. Iya. Gitu. Dikambing hitam kan, balik Dikambing lagi. hitam kan, tapi kan nggak tahu kalau habis itu udah deh, Sekalian aja. deh. Gitu. Nah, terus ada lagi nih, sama kayak kemarin kita Apa sih? mau dijadikan kelinci, gitu. Jadi ini ada konspirasi uji coba vaksin di India sama di Afrika. Jadi tuduhan bahwa Bill dan Melinda Gates Foundation mendanai uji coba vaksin yang berbahaya dan tidak etis di negara-negara berkembang, khususnya di India dan Afrika. Yes. Nah, ini tuh merupakan komponen penting lainnya dari teori konspirasi yang menargetkan si Bill ini. Nah, si klaim-klaim ini seringkali menuduh bahwa uji coba tersebut menyebabkan kelumpuhan massal, kematian, atau efek samping parah lainnya. Seringkali tanpa persetujuan si partisipan, gitu. Jadi kayak jadi kena prank gitu kan, mungkin si partisipannya tuh. Karena partisipannya dari mana? Iya, balik Dari lagi. negara-negara yang belum berkembang. Nah, mohon maaf. terus salah satu yang narasi yang paling sering muncul terkait program vaksinasi polio itu di India. Jadi para penganut teori konspirasi ini ngeklaim kalau kampanye vaksin polio oral OPV yang didukung oleh Gates Foundation menyebabkan ratusan ribu anak di India menderita kelumpuhan yang dikenal sebagai non-polio acute flaccid paralysis atau NPAFP. Nah, narasi serupa ini juga muncul terkait uji coba vaksin human papillomavirus atau HPV di India tahun 2009 yang ya didanai sebagian besar sama si Gates Foundation ini. Nah, uji coba ini tuh dihentikan sementara pas ada laporan kalau ada beberapa kematian di antara peserta. Namun, penyelidikan oleh Komite Pemerintahan India kemudian menemukan bahwa kematian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti tenggelam, malaria, dan gigitan ular. Kemungkinan besar tidak terkait dengan vaksin. Agak di luar nurul HPV. ya. Itu dia, makanya ini human papillomavirus, tapi buktinya dia tenggelam atau malaria atau gigitan ular gitu loh. Jadi pengen batuk. Nah, meskipun nih ada kritik tentang pelaporan efek samping yang tidak memadai selama uji coba, tidak ada bukti bahwa vaksin itu sendiri yang menyebabkan kematian. Ya. Nah, baru-baru ini si Bill Gates ini berkomentar lah dia. Dia tuh menyebut India sebagai semacam laboratorium untuk mencoba berbagai hal, juga memicu kontroversi dan disalahartikan sebagai pengakuan atas eksploitasi. Emosi ya. Kepleset ngomong lagi kayaknya dia. Iya betul. Ya kan? Lagian itu kan soalnya emang harus hati-hati, soalnya cepet banget loh. Jempol-jempol netizen tuh cepet banget. Iya benar. Mamam Nah, deh. tapi sebenarnya dalam konteksnya Gates itu merujuk pada kemajuan India dan potensinya sebagai tempat untuk menguji dan menerapkan solusi inovatif yang dapat diadopsi secara global, terutama dalam bidang kesehatan dan pembangunan. Namun, sensitivitas istilah tersebut mengingat sejarah uji klinis di negara berkembang membuatnya rentan terhadap interpretasi negatif. Sama kayak di Indonesia nih, rencana uji klinis vaksin tuberkulosis baru yang didanai oleh Gates Foundation juga memicu narasi bahwa warga Indonesia dijadikan kelinci percobaan. seperti yang kita bahas tadi. Nah, pemerintah Indonesia dan pihak Gates Foundation telah menekankan bahwa semua uji klinis dilakukan sesuai dengan standar etika dan ilmiah internasional. Dan partisipasi Indonesia justru dapat memberikan akses lebih awal terhadap teknologi vaksin baru serta potensi untuk produksi lokal di masa depan. Nah, ini kemarin gue sempet nih lihat. Enggak, tapi sekarang gini deh. Lo mikir gak sih kayak kemarin kan sempet orang-orang tuh, ya ini balik lagi ya, ada berbagai macam POV nih.
gitu. Cuman kalau misalkan kemarin yang kita lihat pas Bill Gates kesini itu kan orang wah heboh ini apa segala bangga lah apa segala macam. Orang kita kan pastilah. Lah cuman gue mikirnya begini loh, kalau misalkan mereka merencanakan uji klinis vaksin TBC di Indo, berarti kan lo harusnya mikirnya adalah berarti environment Indo nih sangat rentan memang kan terhadap TBC, berarti quality of air mungkin jelek. Iya kan emang belakangan udara jelek banget, parah ya kan, karena untuk orang-orang yang bisa tahu nih seberapa besar polusinya gitu kan, itu parah, dan untuk orang-orang asma terasa banget, Terus mungkin sampah, ya bakar-bakar sampah, limbah pabrik gitu. Jadi instead of mikirnya bahwa bangga Indonesia dijadikan tempat sebagai uji klinis, cuman kayak lo berarti harusnya mikir berarti separah itukah environment Indonesia sehingga dijadikan percobaan gitu. Tapi gue lihat juga cuplikan video dari mantan Menkes si ibu itu, nanti kalian bisa cari juga. Dia bilang ini sebenarnya nggak perlu karena TBC-nya TBC laten gitu loh. Jadi untuk TBC laten, jadi ya memang nggak menular kok itu, gitu. Jadi TBC kan macam-macam ya. Banyak jenisnya. Jadi ada yang menular, ada yang laten. Ya udah, itu sebenarnya tuh nggak perlu gitu loh. Jadi kan seharusnya pada saat misalnya, lu mau nggak gitu, kan ada researchnya dulu ya. Mungkin karena dia datang dengan iming-iming sejumlah uang. Oh ada ya? Gue nggak tahu lah. Biasanya sih. Jadi kan orang-orang yang ada POV lain dari pas gue research itu, jadi pada saat lo negara lo mau dibantu, itu seharusnya lo questioning. Kenapa? Itu makanya. Ya kan? Cuman sebenarnya ya balik lagi ya, ada dua pro kontra ya. Maksud gue kayak ngelihatnya adalah ya sebenarnya bagus juga sih, karena emang TBC ini kan lumayan mematikan ya di sini gitu loh, dan makin marak gitu. Jadi kalau misalkan memang ada sesuatu yang bisa untuk menyembuhkan, kenapa tidak gitu kan? Iya, asalkan jadi jangan sampai mengulang lagi. Kita harus banyak belajar dari negara-negara sebelumnya. Maksud gue, lo harus tahu dong konsistensinya apa. Dia tuh untuk orang-orang tertentu yang alergi dengan bahan-bahan tersebut, side effects-nya apa. Jadi jangan entar tiba-tiba ada yang meninggal terus dibilang meninggalnya kenapa? Digigit ular. Mana ada ular gitu, ular kasur. Ular kasur. Ya ya, ya emang mesti jangan sampai kena prank aja gitu kan. Jangan apa-apa tuh euforianya wah gitu. Oke, jadi kita kembalikan banyak pendapat-pendapat. Coba berdebat boleh nih di boleh, bawah. Berdebat sehat di kolom komen sehat, ya. sesuai dengan jalur ya kita bahas ini. Maksudnya menurut pandangan kalian tuh sebenarnya seperti para apa ibu-ibu sih? Gimana? Atau mungkin ada ibu-ibu yang pro banget. Gila, ya ada pro, atau mungkin ya udahlah nggak ada tuh vaksin, lo mau divaksin apa juga udah keluar jutaan. Karena vaksin tuh sebenarnya nggak murah ya. Betul. Jadi kalau sekarang tiba-tiba lo mau kasih vaksin, lah vaksinnya isinya apa? Kayak mau beli make up aja sekarang kita kok murah banget sih? Iya. Isinya apa sih ya, gitu ya kan? Jadi kalau kan digratisin, lah gitu. Masa sih? Gitu. Ya benar. Jadi ya udah komen aja di bawah. Menurut kalian nih si Bill Gates nih sebenarnya emang cuman emang kambing hitam konspirasi aja, atau memang dia purely heart yang emang benar-benar mau membantu mensejahterakan atau membantu meningkatkan kesehatan gitu. Karena dia punya berbagai foundation dan emang dia berlatar belakang dari keluarga yang memang banyak bekerja di bidang non-profit gitu. Please, ayo kita diskusi. Nanti kita bacain satu-satu. Iya, tapi jangan lupa ya, di like dulu dong, di share ke geng-gengnya, ke inner circle-nya. Bener. Pokoknya kalau ada pasti lu punya banyak grup di dalam grup, share semua, please. Ya kan? Atau misalnya ada yang mau, gue punya cerita konspirasi nih, atau gue punya cerita sejarah yang tidak untold story,
Nah itu oke sih. Atau cold case, criminal cold case juga kita boleh. Boleh banget. Ya kan, misalnya lo, gue saksi mata kejadian ini gitu, tapi ya harus legit ya, jangan tuh tiba-tiba kesini ntar pakai kok. Iya benar. Ya gitu. Oke. Iya pokoknya thank you yang udah dengerin kita ngoceh nih sampai sekarang nih di akhir video. Thank you banget. Terus udah gitu yang belum subscribe, tolong di subscribe. Jadi nanti kita makin semangat nih cari-cari materi ya gitu. Yes. Terus likes-nya, loncengnya biar nggak ketinggalan. Diloncengin. Kita seru loh kalau misalnya dengerin sambil nyetir-nyetir. Kayak lagi ngobrol-ngobrol di mana gitu sama besti-besti ya kan? Betul, sambil makan pisang goreng ya kan. Betul. Sambil macet-macet pulang nganterin anak. Bener. Boleh. Jangan lupa super thanks. Atau kalau kalian ibu-ibu yang misalnya punya seperti kita yang punya usaha-usaha. Oh benar ya benar. Silakan dikirim apapun, nanti kita bisa bantu sundul. Sundulgan gitu. Sundulgan, oke? Sekian dan terima kasih. Oke, thank you ya guys. Thank See you you. next See you. episode. Bye.